Oke, sekarang kita lanjutkan ke part 2 ya. Masih dengan materi pengantar e-bisnis. Nah, sekarang kita bahas terkait B2B, business to business. Business to business itu adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis lainnya. B2B ini disebut juga transaksi antar perusahaan, ya, business to business. Transaksinya menggunakan electronic data interchange, ya, dan email untuk pembelian barang dan jasa. Kemudian ada informasi dan konsultasinya. B2B ini juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan berupa proposal bisnis. Saya berikan contoh di sini terkait websitenya e-commerce B2B ya. Anda bisa cek di PT Krakatau Steel dalam kurung www.krakatausteel.com ya. Perhatikan. Berikutnya dari Unilever ya, www.unilever.co.id. Berikutnya consumer to consumer. Kalau kita bicara ini adalah sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. C2C ini merupakan model e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Anda bisa melihat dari carmudi.co.id. Di sini sebagai situs jual beli kendaraan yang memberikan penawaran terbaik di dalam pasar mobil di Indonesia. Ada juga puali.com ya. Anda bisa melihat di sana sebagai suatu situs jual beli juga ya. Nah, kalau kita lihat dari customer to business ya, C2B, ini adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut dan melakukan transaksi ya. Anda bisa melihat kalau dari contoh C2B Google Play, cek di playgoogle.com. Ada juga di sini MBT ya, www.mybloggerteams.com. Berikutnya G2B, government to business. Government to business ini adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis di sini atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Bisa diberikan contoh seperti pajak perseroan, ya, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan masih banyak lagi ya. Anda bisa mencari. Kemudian di sini ada G2G ya, government to government. Contoh Anda bisa melihat gambar di sini bagaimana di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan dari negara-negara untuk saling berkomunikasi secara intens. Dari hari ke hari, kebutuhan ini untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara, kerjasama juga antar entiti-entiti di negara. Jadi masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lainnya dalam kaitannya tentang administrasi perdagangan, proses politik, mekanisme hubungan sosial budaya, dan sebagainya. Jadi gambarannya untuk pajak online, kemudian mencari pekerjaan, layanan, jaminan. Nah, sebagai contoh dari G2G, kita bisa melihat nih PT Dirgantara ya, yang lalu zaman Pak Habibie bagaimana bisa menciptakan pesawat, namun masih istilahnya pesawatnya ditukarkan dengan produk-produk dari internasional ya. Jadi istilahnya dari negara lain, mungkin Thailand, memberikan berasnya ke Indonesia. Gambarnya seperti itu juga kerjasama G2G. Berikutnya business to government ya. Business to government di sini disebut juga sebagai definisi pasar, pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi dan yang lainnya. Contohnya sebagai Business Government Organization, IBM Center for the Business of Government menghubungkan penelitian manajemen publik dengan prakteknya. Berikutnya yang bisa kita pelajarin dari sini adalah fundamental dalam pengembangan e-bisnis itu sangat penting ya. Jadi kalau kita bicara aset ya, yang mewakili kompetitif itu yang signifikan apa aja? Logistik ya, inventaris, distribusi, kemudian pilihan dalam hal akses, bagaimana melayani pelanggan, kemudian
kekuatan mereknya. Nah, e-bisnis ini menjadi elemen strategi bisnis yang secara keseluruhan bukan sekedar istilahnya strategi bisnis secara total ya. E-bisnis masih dilihat secara luas sebagai cara untuk mengubah operasi dan pemikiran dari bisnis ya. Anda bisa melihat gambar di sini brick and click hybrid model ya, bagaimana dari sisi bisnis tradisional dan pureweb.com ya, kliknya ya gitu, dari sisi hibridanya brick and click menggabungkan kekuatan dari pendekatan web dan tradisional dan murni gitu ya. Berikutnya, kalau dari sisi emergency of the hybrid strategy ya, saya mengambil dari brick and mortar dari pure and web e-business di Global 2000 share by kategori. Anda bisa melihat gambar di sini dari sisi hybrid bisnisnya, pertumbuhan dari sisi pure web bisnis dan traditional bisnisnya ya. Ada kenaikan di sana bagaimana offeringnya dari sisi services and information base-nya. Nah, dari sisi proses of business development-nya ada beberapa channel integrasi ya, kemudian transformasi hingga terjadinya konvergensi di sini ya. Pemasok lintas industri, konvergensi pelanggan. Ini adalah bagian dari e-business leverage-nya. Berikutnya, the benefit of e-business adalah bagian dari menghasilkan pendapatan tambahan ya. Kemudian dari sisi mengurangi biaya, integrasi dan kolaborasi, kemudian terjadinya referensi pelanggan ya, layanan tambahan dan komunitas virtualnya. Kemudian bisa meningkatkan citra dan posisi mereknya. Yang terakhir adalah terkait jangan sampai nih ya, kita kalau bicara terkait teknologinya adalah pengembangan teknologinya, jangan sampai ketinggalan di sana ya. Ada beberapa contoh ya, ini yang sebagai closing terakhirnya ya. Industri contoh di bidang fintech ya, financial technology ini sekarang layanan di bidang insurans itu semuanya dalam hitungan menit udah bisa ya, mau asuransi dari sisi travel, properti, mobil, kesehatan, jiwa, pendidikan, udah dalam hitungan menit langsung bisa Anda lakukan ya. Dari saya cukup. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel Wiwit AB. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.